Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailu Saadah, NIM 2019-186207B0260, kelas E5G Sumber Baru, Prodi PG PAUD, Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yakni Bunda Ratnasari Dwi Ade Chandra, SPD MPD, dengan mata kuliah Pengolahan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini. Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini adalah judul materi yang akan saya sampaikan. Kata manajemen ini juga bisa diartikan sebagai pengelolaan, di mana berasal dari kata manage yang artinya mengelola. Sebagai pendahuluan, lembaga PAUD merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini, mulai dari 0 sampai 6 tahun. Lembaga pendidikan PAUD memberikan bekal bagi anak usia dini dalam kegiatan edukatif yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak yang baik sesuai dengan harapan orang tua. Saat ini, banyak lembaga yang bersaing untuk menjadi lembaga yang paling diminati masyarakat. Tentunya, semakin bagus kualitas sebuah lembaga pendidikan, juga biaya yang dikenakan tidak sedikit. Namun, ada kalanya lembaga mentarif biaya yang tinggi, justru malah berkurang jumlah murid. Lantas, bagaimana menindaklanjutinya? Oleh karena itu, pengelola PAUD harus pandai dalam mengelola dan memanajemen baik dalam administrasi maupun program di lembaga tersebut. Memanajemen pengelolaan PAUD dengan baik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar setiap wilayah memiliki standar yang sama sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yang dijadikan dasar untuk melakukan berbagai tindakan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikut adalah 8 standar nasional pendidikan di tanah air. Yang pertama ada standar ISI. Standar ini berkaitan dengan perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua ada standar proses yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga standar penilaian pendidikan, yaitu standar yang terkait dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar siswa. Untuk standar yang keempat ada standar kompetensi lulusan, yaitu standar yang berkaitan dengan pencapaian standar dan hasil belajar peserta didik. Yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang keenam ada standar pengelolaan, yaitu terkait dengan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk seluruh elemen pada institusi pendidikan. Yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan, yaitu standar yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Yang terakhir ada standar sarana dan prasarana. Standar ini berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat pada institusi pendidikan. Berdasarkan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terkhusus standar pengelolaan. Nah, di slide ini ada beberapa pembahasan terkait bagaimana pengelolaan PAUD yang baik itu. Di poin pertama ada definisi manajemen PAUD. Yang kedua ada ruang lingkup manajemen PAUD. Yang ketiga ada tujuan manajemen PAUD. Poin keempat ada prinsip manajemen PAUD. Dan yang terakhir ada fungsi manajemen PAUD. Untuk poin yang pertama yakni definisi manajemen PAUD. Manajemen kalau kita terjemahkan yakni pengelolaan. Sedangkan manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Untuk pembahasan kedua yakni ruang lingkup manajemen PAUD. Sebelum kita mengetahui apa-apa saja yang ada pada ruang lingkup, alangkah baiknya kalau kita memahami. Apa itu ruang lingkup?
Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti, seperti materi, waktu, tempat, dan sebagainya. Ruang lingkup manajemen PAUD meliputi apa yang dikelola, bagaimana caranya, bagaimana merencanakannya, dan kemana manajemen PAUD akan diarahkan. Ini dia poin-poin yang terkandung dalam ruang lingkup manajemen PAUD. Untuk poin yang pertama, manajemen kurikulum PAUD. Nah, manajemen kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pembelajaran yang mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang harus dicapai, serta pengalaman belajar yang harus didapatkan oleh peserta didik. Kita lanjut di poin kedua, ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam organisasi pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Kita lanjut di poin ketiga, ada manajemen anak didik di lembaga PAUD. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Nah, Knevis ini mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personal administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja di manajemen yang keempat. Ada manajemen sarana dan prasarana PAUD. Menurut Royhat, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Poin selanjutnya ada manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD adalah penataan tempatnya set plan, tampilan indoor maupun outdoor. Adanya manajemen ini sangat berpengaruh terhadap aspek perkembangan anak usia dini. Untuk selanjutnya ada manajemen proses, input, dan output PAUD. Pengertian input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan atau diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses tersebut. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input. Sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Untuk yang terakhir ada manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk poin yang ketiga ada tujuan manajemen PAUD. Manajemen PAUD bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kunci keberhasilan manajemen sekolah PAUD dilihat dari dua hal tersebut. Penjelasannya yakni sebagai berikut. Efektif, maksud dari efektif ini adalah dalam manajemen PAUD dapat diartikan sebagai indikasi terlaksananya semua program secara tepat, serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD tersebut. Efisien, sedangkan efisien berkaitan dengan efisiensi atau penghematan, yaitu program PAUD terlaksana dengan sumber daya seminimal mungkin. Dalam prakteknya secara nyata di sekolah, manajemen PAUD yang efektif dan efisien tidak mudah diimplementasikan secara operasional.
Inti efektif dan efisien dalam manajemen PAUD sering dikaitkan dengan pengambilan cara atau keputusan yang tepat dan pemberdayaan seluruh komponen PAUD yang ada untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin. Alat peraga edukatif atau yang biasa kita sebut dengan APE. Nah, pasti bunda-bunda sekalian sudah pernah kan atau bahkan sering nih buat APE. Karena mengingat APE ini sangat membantu untuk menstimulasi tumbuh kembang anak usia dini. Nah, dengan APE, kita juga dapat mengeksplorasi, juga mengembangkan apa yang ada pada diri anak, juga apa yang menjadi minat dan bakat anak. Biasanya nih Bun, kalau satu pekan diisi dengan kegiatan lembar kerja siswa. Alangkah baiknya kalau kita sisipi dengan 1 atau 2 hari dengan kegiatan yang tanpa menggunakan lembar kerja siswa, seperti outdoor class atau membuat kreativitas. Mengingat nih Bun, setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Semisal si A memiliki kecerdasan linguistik, pasti beda cara belajarnya dengan si B yang memiliki kecerdasan visual. Begitu pula yang B ini, pasti beda cara belajarnya dengan tipe anak kinestetik. Kita sebagai pendidik harus memahami karakteristik anak kita nih Bunda, supaya mereka merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Perihal APE nih Bun, apakah harus beli? Takut mahal nih Bun. Nah Bunda bisa memanfaatkan bahan atau alat-alat yang ada di sekitar Bunda, semisal kardus atau toples yang sudah tidak dipakai, atau bahan dan alat-alat yang lainnya. Ini saya punya contoh APE yang simpel dan menyenangkan nih Bun pastinya. Bunda-bunda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan alat dan bahan seadanya. Ini ada toples kecil yang tutupnya sudah dilubangi dan diberi label petunjuk warna. Oh ya, untuk pom-pomnya Bunda bisa buat sendiri dengan menggunakan benang wol. Di sini tersedia 3 warna ya Bun, ada merah, biru, juga kuning. Nah, cara bermainnya gampang loh Bun, cukup keluarkan semua pom-pom dan gunakan capitan untuk mengambil pom-pom tersebut. Kemudian masukkan ke dalam toples sesuai dengan label warna yang tertera. Kalau yang satu ini anggap saja alternatif kalau kita lagi unmood buat pom-pom ya Bunda. Cukup sediakan kancing beragam warna. Tetap menggunakan toples yang dilubangi tutupnya sesuai dengan ukuran kancing tersebut. Ambil kancing, kemudian masukkan ke dalam toples sambil berhitung. Itu tadi salah satu contoh manajemen pengelolaan dalam kegiatan pembelajaran. Langsung di poin keempat, ada prinsip manajemen PAUD. Manajemen PAUD biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau disebut pengelola PAUD. Ada 4 prinsip yang harus dijalankan agar manajemen yang dipimpinnya berjalan dan berfungsi dengan baik, yaitu 1. Komitmen dan ketegasan, yang kedua profesionalisme, yang ketiga komunikasi dan koordinasi, yang keempat kompetisi. Untuk poin yang pertama, yakni komitmen dan ketegasan. Komitmen ditujukan kepada kesanggupan kepala sekolah dalam memajukan lembaganya. Guru, staf administrasi anak didik, orang tua, dan lingkungan masyarakat harus turut mendukungnya. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan tugas masing-masing. Seorang kepala sekolah sebagai pemimpin PAUD juga harus memiliki ketegasan terhadap semua komponen manajemen yang dikelolanya. Untuk poin yang kedua yakni profesionalisme. Profesionalitas berkaitan dengan kedisiplinan yang menjalankan lembaga sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Lembaga PAUD yang dikelola dengan profesional akan lebih unggul dan tampak lebih rapi, disiplin, teratur, dan jelas dalam melaksanakan program. Yang ketiga ada komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah lembaga PAUD pasti melibatkan banyak komponen sumber daya manusia. Tugas pengelola PAUD atau kepala sekolah adalah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program yang sedang berjalan, sehingga program terlaksana sesuai harapan dengan hasil yang efektif dan efisien. Tanpa komunikasi dan koordinasi, manajemen sebaik apapun tidak akan berhasil menjalankan roda kelembagaan PAUD, karena akan memunculkan sikap lempar tanggung jawab, menghindari beban pekerjaan antar personil. Yang terakhir ada kompetisi. Seorang kepala sekolah yang baik harus membebaskan guru-guru dalam mendidik anak-anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Caranya adalah dengan memberikan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman guna menciptakan iklim kompetisi yang sehat.
Untuk poin yang terakhir ada fungsi manajemen PAUD. Fungsi manajemen PAUD, dengan adanya manajemen PAUD akan mempermudah bagi pengelola atau kepala PAUD untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Usahakan dalam membuat perencanaan dilengkapi dengan tabel penjadwalan atau time schedule. Kapan program mulai dan selesai. Perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat waktu. Yang kedua ada pengorganisasian. Selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program PAUD adalah pengorganisasian. Bagilah tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing sumber daya individu yang ada. Dengan adanya manajemen PAUD, pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan, seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern lembaga yang dipimpinnya. Ia harus melihat keluar mencari ide dan inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya bisa maju. Pengelola PAUD juga harus mengajar di kelas dan tentu jam mengajarnya tidak sebanyak guru-guru lain, karena ia juga harus tahu kondisi lapangan dengan instansi yang dipimpinnya. Sehingga ia mengetahui persis program yang bagaimana yang seharusnya dilaksanakan. Yang keempat ada pengawasan. Dengan adanya manajemen PAUD, pengawasan akan menjadi lebih mudah karena pengelola PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu-individu yang terlibat guna mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi atau dikontrol atau disupervisi yang tujuannya bukan untuk menilai baik atau buruk, akan tetapi seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi, arahan, dalam lebih mengoptimalkan lagi hasil kerja yang dicapai para individu. Sampailah kita pada kesimpulan, manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, untuk itu, setiap lembaga pelaksana pendidikan harus menjalankan dan memenuhi ruang lingkup manajemen dan prinsip manajemen yang sesuai dengan ketentuan dasar standar nasional pendidikan, supaya manajemen yang dipimpinnya berjalan dan berfungsi dengan baik. Dengan pelaksanaan standar nasional pendidikan di seluruh lembaga pendidikan, diharapkan dapat memperbaiki kualitas institusi di bidang pendidikan khususnya. Sampailah kita di slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.